Apakah kinerja dari MDKA secara keseluruhan di tahun 2023 baik dari sisi keuangan dan juga produksi, dan apa strategi yang disiapkan oleh perusahaan untuk menghadapi volatilitas dari gold price gitu ya, harga emas, dan juga tahun politik di tanah air. Sudah hadir bersama dengan kami di studio CNBC Indonesia Presiden Direktur MDKA Albert Saputro. Selamat sore Pak Albert. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kita tadi sudah sedikit banyak melihat dan mereview bagaimanakah kinerja dari MDKA sepanjang 2023. Sebelum kita lihat dari deretan angka-angkanya Pak Albert, tahun 2023 untuk MDKA ini tahun yang seperti apa? Dari sisi 2023, 2024 maupun 2 tahun ke depan, sebenarnya ini tahun yang paling kritikal buat company ini. 2023 banyak kita habiskan untuk mengintegrasi MBMA yang menyelesaikan akuisisi di tengah tahun 2022. Sehingga banyak integrasi yang kita usaha lakukan di 2023. Kenapa saya bilang 2023, 4, 5, dan 6 adalah tahun yang sangat penting? Mungkin kalau flashback sedikit, perusahaan ini nih banyak ekspansi yang besar-besaran 3 tahun terakhir. 3 tahun ke depan adalah waktunya untuk kita eksekusi proyek-proyek tersebut. Sehingga beberapa proyek yang akan kita lakukan dalam saat yang bersamaan, proyek PANI di Gorontalo, itu akan memulai konstruksi di awal tahun ini, sehingga kita bisa memulai first gold itu di akhir tahun 2025. TB Copper sendiri kita targetkan akhir 2026 akan mulai produksi emas juga, emas dan tembaga. Di sisi MBMA, Project AIM, Acid Iron Metal, kita akan mulai commissioning, kita sudah mulai commissioning, mulai produksi tahun ini, sehingga bisa mulai berkontribusi tahun ini. Di sisi lain, Project HPAL, juga kita akan mulai kembangkan dan konstruksi sudah berjalan. Sehingga memang 3 tahun ke depan itu adalah tahun yang sangat kritikal karena kita transisi dari 2 tambang operasi. Betul. Di Wetar dan di Banyuwangi menjadi multi-decades mine. Jadi ada 7 bukit, Wetar terus berjalan, PANI di tambang nikel di Konawe, SCM, dan juga proyek-proyek hilirisasi, HPAL. Nah, itu jadi kita benar-benar punya visibility yang jauh lebih panjang. Berarti ini akan semua proyek yang kemarin sudah mulai dikerjakan, ekspansi selama 3 tahun lalu begitu ya, akan rampung kira-kira di 3 tahun mendatang setiap ya? Tahun tuh ada. Setiap tahun ada. Yang akan dikejar lebih early di 2024 ini yang mana nih Pak Albert? AIM kita mulai produksi tahun ini untuk sulfuric acid. Yang kedua adalah HPAL pertama kita, mungkin sekitar 20.000 ton MHP capacity akan selesai akhir tahun ini. Mid tahun 2025 akan ada tambahan 10.000 lagi. Sementara kita juga akan bangun joint venture HPAL dengan CATL dengan kapasitas 60.000. Jadi setiap tahun itu ada tambahan. Makanya saya bilang 2023 dan 3 tahun ke depan itu penting. Kenapa? Karena memang kita harus eksekusi proyek-proyek yang kita akuisisi atau dapatkan dalam 3 tahun terakhir. Kalau kita lihat di sepanjang 2023 saja, kita review di sepanjang 2023, ini kan ada beberapa capaian-capaian yang mungkin tidak sesuai dan miss dari target ya, Pak Albert ya. Apa yang mungkin lebih banyak menjadi kendala atau mungkin kesulitan gitu ya. Sementara kalau kita lihat kinerja MDKA di 2022 justru malah jauh lebih ciamik sebenarnya gitu ya, compare di 2023. Jadi nomor 1, kenapa kalau terlihat dari financial results itu terlihat lebih berkurang dibandingkan 2022. Salah satunya sebagai bagian dari IPO anak usaha. Ada one-off charges terkait dengan founder tax yang kita harus bayarkan. Dan itu hit ke P&L di 2023. Nah, tentunya kita take that into account. Yang kedua, beberapa proyek ekspansi itu kelar baru selesai di kuartal 3 2023. Seperti RKF, JatHN, itu baru selesai di kuartal 3. Dan kita ada akuisisi baru juga, Huaneng, untuk konversi RKF menjadi NPI menjadi nickel matte itu di akhir kuartal 2 atau awal kuartal 3. Sehingga impact-nya itu akan baru berasa di kuartal 3, kuartal 4, maupun full-nya di tahun 2024.
Sedangkan dari sisi produksi mungkin yang kita tidak sesuai harapan adalah produksi tembaga. Betul. Sedangkan produksi emas kita kemungkinan besar kita akan capai ke upper end of the range of the guidance range, karena kita selalu guide ke market 120 sampai 140 ribu. Kita akan towards the upper end of that range. Tahun lalu berarti di 140.000 ons Target ya Pak di ya? 120 sampai 140 ribu 120. ounce. Kita akan capai di upper end of that range lah. Oke. Kalau tahun ini akan dengan target yang sama begitu ataukah seperti apa nih Pak? Saat ini kita masih rehash target kita untuk 2024. Tentunya proses yang berjalan. Nanti kita akan update market setelah kita final juga di dalam. Oke, kalau dilihat dari tadi capaian atau mungkin berbagai macam proyek-proyek yang dijalankan oleh MDKA kan terlihat seperti memang agresif sekali begitu ya untuk pengembangan ekspansi, karena poin-poinnya tuh sudah jelas, bahkan 3 tahun ke depan kita nggak usah tanya lagi gitu ya, sudah banyak sekali yang akan dijalankan. Ini akan seperti apa perlahan-lahan berkontribusi juga terhadap kinerja perseroan Pak Albert? Betul, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di setiap tahun itu ada proyek baru yang akan selesai dan mulai berkontribusi. Sehingga mungkin kalau ambil contoh 2024 seperti yang tadi disampaikan HPAL dan AIM, 2025 juga akhir tahun kita harapkan PANI mulai berproduksi. 2026 another HPAL akan selesai, dan TB Copper by akhir tahun 2026 kita harapkan juga udah bisa mulai berkontribusi. Jadi setiap tahun ada step up change. Sehingga itu yang kita harapkan dari eksekusi yang kita lakukan saat ini. Sudah mulai terhitung atau dihitung-hitung nggak sih akan berapa persen totally contribution-nya? Sudah dong. Di atas kertas gitu kan pasti akan tahu ada kenapa kemudian project ini running dan cukup agresif dari MDKA. Betul, dan visibilitas study dari project-project tersebut juga udah mulai kita sampaikan ke market seiring dengan studi yang sudah diselesaikan. Nah dari situ bisa menghitung sendiri tuh kontribusinya seperti apa. Mungkin kalau dari jangka pendek 2024 yang akan banyak terjadi perubahan antara finansial 2023 dan 2024. 2024 akan lihat full year impact dari operasi-operasi yang tadi saya bilang baru selesai di kuartal 3 2023, JatHN dengan RKEF dan Huaneng dengan nickel matte-nya. Sedangkan dari tambang nikel sendiri, kita itu udah start jualan saffrolite dari 17 Agustus kemarin. Dan yang low grade limonite pun kita juga mulailah gitu. Jadi full year impact-nya baru kelihatan di 2024, sehingga nikel akan melihat kontribusi yang bertambah di 2024 dibanding 2023. Jadi memang udah on track juga sebenarnya MDKA dengan tren industri yang memang sedang berjalan begitu ya. Makanya ini memang sesuatu yang sudah dikerjakan di 3 tahun pas, kemudian nanti kita tinggal lihat nanti akan seperti apa. Di tengah fluktuasi commodity price di 2023 begitu ya. MDKA punya bukan hanya gold tapi ada copper, ada perak, kemudian juga ada nickel matte juga. Seperti apa kemudian perusahaan cukup struggles gitu ya dengan commodity price yang mungkin cukup up and down. Satu, untuk emas kita sangat bersyukur bahwa relatively stay at higher price. Karena kita tahu ada kebutuhan-kebutuhan capex. From time to time, dikala harga emas itu di atas perencanaan kita take the opportunity untuk put hedge in place. Jadi kita ada hedging in place, sehingga penurunan harga emas impact-nya kita bisa lebih tahan. Karena kita tahu kita ada kebutuhan capex dan lain-lain untuk pengembangan. Di sisi lain, di harga tembaga, kita ke depannya, itu salah satu komoditas yang kita sangat positif, karena secara global tidak ada major finding baru cadangan tembaga 10 tahun terakhir, dan proyek tembaga itu dari penemuan sampai mulai produksi itu bisa makan 7 tahun, 8 tahun. Jadi it takes a long time. Betul. Sehingga itu adalah komoditas dalam jangka menengah dan panjang yang kita sangat positif. Baik lagi ke harga emas, ya harapannya dengan penurunan ekspektasi penurunan suku bunga tentunya berdampak positif ke harga emas juga. Sedangkan nikel tentunya
sangat tie-in dengan elektrifikasi. Memang lebih volatile daripada komoditas yang lain. Cuman sih kita big believer bahwa elektrifikasi akan membantu demand nikel ke depannya. Dan untuk benefit nggak bisa cuma jual ore, kita harus berpartisipasi sama proyek hilirisasinya. Benar. Nanti seperti apa ya mungkin ya concerns dari hilirisasi project karena sudah di-mention Pak Albert. Nanti